Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Ardian Wahyu Firnata dengan NIM 24010034014. Saya dari kelas 2024B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berbasis masalah, problem basic learning. Dengan jurnal yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah pada materi pola bilangan di kelas 7 sekolah menengah pertama. Problem basic learning, pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi dalam situasi berorientasi masalah. Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah adalah menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Problem basic learning merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Problem basic learning merupakan proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata, dan kemudian dari masalah ini siswa dirangsang untuk mempelajari masalah ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman baru. Untuk yang pertama ada model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk meningkatkan peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Pembelajaran berbasis masalah sebagai metode pembelajaran dibangun dengan ide konstruktivisme dalam pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa. Model pembelajaran ini dilakukan melalui kerjasama siswa dalam kelompok-kelompok kecil menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru bertindak sebagai fasilitator dan menggunakan situasi kehidupan nyata sebagai faktor pembelajaran. Siswa akan bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah nyata dan kompleks yang akan mengembangkan pemecahan masalah, keterampilan, penalaran, komunikasi, dan keterampilan evaluasi diri melalui pembelajaran berbasis masalah. Untuk yang kedua ada tujuan pembelajaran berbasis masalah. Tujuan model pembelajaran Problem Basic Learning Departemen Pendidikan Nasional 2003, pembelajaran berbasis masalah membuat siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Artinya ketika siswa belajar, maka siswa dapat memilih strategi belajar yang sesuai, terampil menggunakan strategi tersebut untuk belajar dan mampu mengontrol proses belajarnya, serta termotivasi untuk menyelesaikan belajarnya itu. Tiga, ada karakteristik Problem Basic Learning. PBL memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, belajar dimulai dengan satu masalah. Untuk yang kedua, memastikan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata siswa. Untuk yang ketiga, mengorganisasikan pelajaran seputar masalah bukan seputar disiplin ilmu. Untuk yang ketiga, memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Untuk yang kelima, menggunakan kelompok kecil. Untuk yang terakhir, menuntut siswa untuk mendemonstrasikan yang telah mereka pelajari dalam bentuk produk atau kinerja. Berdasarkan uraian di atas, bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah dimulai oleh adanya masalah. Dalam hal ini dapat dimunculkan oleh siswa ataupun guru. Kemudian siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa yang mereka telah ketahui dan apa yang mereka perlu
ketahui. Untuk memecahkan masalah tersebut, siswa dapat memilih masalah yang dianggap menarik untuk dipecahkan sehingga mereka terdorong berperan aktif dalam belajar. Oleh karena itu, siswa tidak saja harus memahami konsep yang relevan dengan masalah yang menjadi pusat perhatian, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang berhubungan dengan keterampilan menerapkan metode ilmiah dalam pemecahan masalah dan menumbuhkan pola berpikir kritis. PBL dapat dimulai dengan mengembangkan masalah. Untuk yang pertama, menangkap minat siswa dengan menghubungkannya dengan isu di dunia nyata. Untuk yang kedua, menggambarkan atau mendatangkan pengalaman dan belajar siswa sebelumnya. Untuk yang ketiga, memadukan isi tujuan dengan keterampilan pemecahan masalah. Untuk yang keempat, menumbuhkan kerjasama metode banyak tingkat untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir, mengharuskan siswa melakukan beberapa penelitian independen untuk menghimpun atau memperoleh semua informasi yang relevan dengan masalah tersebut. Untuk yang terakhir, ada studi kasus yang dibahas di jurnal ini adalah tentang penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada materi pola bilangan di kelas 7 sekolah menengah pertama. Sebagai contoh, studi kasus ini menggunakan contoh soal tentang susunan kursi di gedung pertunjukan yang berbentuk trapesium sama kaki. Guru memberikan masalah kepada siswa untuk menghitung banyaknya kursi yang dibutuhkan jika susunan kursi tersebut memiliki 12, 15, dan 20 baris. Kemudian, siswa diminta untuk membuat rumus umum yang dapat memprediksi banyaknya kursi yang dibutuhkan jika terdapat 20 baris. Melalui studi kasus ini, jurnal ini menunjukkan bagaimana pembelajaran berbasis masalah dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika untuk membantu siswa belajar berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan mereka. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya adalah pembelajaran berbasis masalah pada intinya merupakan suatu strategi pembelajaran yang diawali dengan penyajian adanya suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian digunakan untuk membuat atau merangsang peserta didik untuk belajar lebih lanjut. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah yang telah ditemukan terlihat bahwa pembelajaran berbasis masalah pada intinya merupakan suatu strategi yang digunakan guru untuk membelajarkan suatu materi pokok terkait dengan kompetensi dasar yang dipilih dengan melalui pemberian masalah kepada peserta didik untuk diselesaikannya. Sumber referensi Jurnal Musyawarah Volume 7 nomor 1 Januari 2018. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.